Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihara Yuda dengan NIM 2121036. Pada kesempatan ini akan menjelaskan materi terkait dengan biodata Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan anak dari Abil ibnu Umayyah. Utsman bin Affan lahir pada saat usia Rasulullah berumur 5 tahun. Beliau lahir dari keluarga saudagar besar dan juga kaya, dan sangat terkenal akan pemurah dalam menafkahkan hartanya atau di dalam bersedekah. Dan setelah Islam datang, beliau masuk Islam atas seruan Abu Bakar Siddiq. Dan beliau termasuk sahabat yang telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warmawati, nomor NIM 2121026, akan membacakan materi yang kedua, yaitu proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ketika Umar bin Khattab sakit parah dikarenakan ditikam oleh budak Persia, beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas tim formatur tersebut yaitu memilih salah seorang di antara mereka untuk menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Abdurrahman bin Auf dipercaya untuk menjadi pemimpin di tim formatur tersebut. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat, di mana 4 orang anggota tersebut mengundurkan diri sebagai calon khalifah. Sehingga tinggallah 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan tersebut mengalami kesulitan dikarenakan berdasarkan pendapat umum masyarakat, mereka ingin Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab mengalami perbedaan pendapat, di mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas cenderung mendukung Ali bin Abi Thalib. Dikarenakan perbedaan pendapat tersebut, Abdurrahman bin Auf memanggil Ali dan bertanya kepada dia, seandainya dia menjadi khalifah, apakah dia sanggup melaksanakan tugasnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan kebijakan dari 2 khalifah sebelumnya. Lalu Ali menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat sejauh kemampuan dan pengetahuannya. Lalu Abdurrahman bin Auf bergantian memanggil Utsman bin Affan dan menanyakan hal yang sama. Dengan tegas Utsman bin Affan mengatakan, "Ya, saya sanggup." Karena jawaban tersebut, Abdurrahman menyatakan bahwa Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Dan segera dilaksanakan baiat kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga yang menggantikan Umar bin Khattab. Beliau diangkat menjadi khalifah pada usianya yang ke-70 dan beliau merupakan pemerintah yang masa pemerintahannya lama, yaitu 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ersya Putri, NIM 2121006, akan melanjutkan materi tentang Utsman bin Affan. Kesuksesan Utsman bin Affan dalam memerintah. 1. Perluasan wilayah. Perluasan Islam di masa Utsman dapat disimpulkan pada 2 bidang, yaitu 1. Menumpas pendurhakaan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah yang telah masuk dalam kawasan Islam di zaman Umar. Setelah Umar berpulang ke rahmatullah, ada daerah-daerah yang mendurhaka kepada pemerintahan Islam. Pendurhakaan ini timbul oleh pendukung-pendukung pemerintah yang lama, atau dengan kata lain ada sementara pamung-praja dari pemerintahan lama ingin mengembalikan kekuasaannya. Daerah-daerah yang durhaka itu terutama ialah Khurasan dan Iskandariyah. 2. Melanjutkan perluasan Islam ke daerah-daerah yang sampai di sana telah berhenti pada perluasan Islam di Umar.
Perluasan Islam boleh dikatakan meliputi semua daerah yang telah mencapai bala tentara Islam di masa Umar. Perluasan di masa Umar telah bertambah dengan perluasan ke laut. Kaum muslimin pada masa itu pun telah mempunyai angkatan laut. 2. Perluasan Masjidil An. Khalifah Utsman adalah khalifah pertama yang melanjutkan perluasan terhadap Masjid Nabawi dan yang ada di Madinah dan Masjid Al-Haram di Mekah. Dan beliau juga yang pertama kali menentukan azan awal menjelang sholat Jumat. Selain melakukan perluasan masjid, Khalifah Utsman juga melakukan kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran merupakan lanjutan kerja yang telah dirintis oleh Khalifah Abu Bakar dengan inisiatif Umar bin Khattab. Pengkodifikasi Al-Quran pada masa Utsman dilakukan karena terjadi perbedaan pendapat tentang pembacaan Al-Quran atau qiraat Al-Quran yang menimbulkan percekcokan antara guru dan muridnya. Panitia pengkodifikasi Al-Quran yang dibentuk oleh Khalifah Utsman bin Affan ini pertama-tama melakukan pengecekan dengan penelitian mazhab yang sudah disimpan di rumah Hafzah dan membandingkannya dengan mazhab-mazhab yang lain. 3. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan dilakukan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah. Hal ini berbeda dengan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Wilayah hanya dibedakan menjadi 2, yakni wilayah yang pemimpinnya memiliki otonomi penuh dan pemimpinnya disebut amir, dan wilayah yang tidak memiliki otonomi penuh dan pemimpinnya disebut wali. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan terjadi perubahan sistem pemerintahan sehingga semua wilayah memiliki otonomi penuh. Oleh karena itu, semua pemimpin wilayah, jabatan setingkat gubernur yang berjumlah 10 wilayah bergelar amir. An-Najjar sebagai dikutip oleh Jaih Mubarak. Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Dibagi menjadi 2 periode, 6 tahun pemerintahan merupakan pemerintah yang bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Sedangkan periode kedua, yaitu 6 tahun terakhir, merupakan periode pemerintahan yang tidak bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Rupanya Khalifah Utsman ini melupakan pesan pendahulunya Khalifah Umar bin Khattab agar khalifah setelahnya tidak mengangkat kerabat menjadi pejabat negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Nisa, NIM 212121016, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang kelemahan Utsman. Utsman menjabat sebagai khalifah selama 2 periode. Pada periode pertama, ia populer, dan pada periode kedua, ia menyedihkan. Maksudnya, dalam keadaan politiknya berbalik mundur, timbul gejolak politik huru-hara, silih berganti, petisi, dan intrik merajalela, yang kemudian membuahkan pembunuhan Utsman pada hari Jumat tanggal 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Kerusuhan yang berlanjut dengan pembunuhan Utsman nampaknya berawal dari sistem kepemimpinan Khalifah Utsman sendiri yang dianggap tidak adil dan bijaksana. Sebab-sebab lain yang menimbulkan kerusuhan dan membawa kematian Utsman. Yang pertama, Utsman terlalu baik hati kepada pembesar Muhajirin dan para pejuang angkatan pertama dari kalangan kerabatnya. Yang kedua, Utsman terlalu mempercayai kerabatnya, meskipun hal demikian tidak berdosa dan tercela, sampai-sampai Utsman menyerahkan pemerintahan kepada mereka.
termasuk meminta pendapat tentang permasalahan pemerintahan yang tengah dihadapi, sedangkan mereka bukan termasuk orang yang dapat dipercaya. Ketiga, Utsman begitu banyak menyerahkan urusan pemerintahan, masalah-masalah yang penting. Bahkan mereka orang-orang yang belum kuat keislamannya. Yang keempat, Utsman terlalu lemah kepada para bawahannya. Yang kelima, sebagai sebab yang paling fatal adalah orang-orang yang dendam atas Islam, mereka masuk Islam luarnya saja, sedangkan dalamnya mereka masih kafir. Sebagai akibat dari sistem politik yang dijalankan Utsman serupa dengan nepotisme, maka timbullah reaksi yang kurang menguntungkan bagi Khalifah Utsman, khususnya dalam pelajaran bagi umat Islam pada umumnya. Sementara itu, pengaduan dari setiap wilayah kekuasaan Utsman berdatangan, namun ditolak. Bersamaan dengan itu, terdapat gerakan massa yang terdiri dari 12.000 orang yang diketuai oleh Muhammad, putra Khalifah Abu Bakar, datang ke ibu kota menyampaikan keberatan. Menghadapi huru-hara dan gejolak politik, Utsman pernah meminta nasihat kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali mengatakan kepadanya agar berjanji untuk mengindahkan segala usul dan protes, namun tidak dihiraukan. Dari pihak Utsman malah mengirim surat kepada tokoh-tokoh, kepada kepala daerah Mesir, isinya yaitu untuk memerintahkan membunuh tokoh-tokoh Mesir dalam perjalanan mereka pulang dari Madinah. Tetapi seorang dari mereka berhasil menangkap surat itu dan kemudian kembali ke Madinah dan berhasil membunuh Khalifah Utsman. Dalam pemberontakan ini terdapat peranan yang dimainkan oleh Abdullah bin Sabah atau seorang Yahudi yang pura-pura menjadi Islam. Ia memanfaatkan suasana ketidakpuasan di kalangan kaum muslimin yang timbul karena kelemahan politik Khalifah Utsman. Sekian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan. Materi selanjutnya yaitu akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Akhir pemerintahan Utsman bin Affan dibagi menjadi 2 periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Pada akhir pemerintahan Utsman banyak terjadi konflik seperti tuduhan nepotisme, tuduhan pemborosan uang negara, karena Utsman dianggap terlalu boros mengambil uang Baitul Mal untuk diberikan kepada kerabatnya, dan tuduhan nepotisme karena Utsman dianggap mengangkat pejabat-pejabat yang merupakan kerabatnya. Tuduhan ini terbukti tidak benar karena tidak semuanya pejabat yang diangkat merupakan kerabatnya. Selain itu, meski kerabatnya sendiri, jika pejabat tersebut melakukan kesalahan, maka Utsman tidak segan-segan untuk menghukum dan memecatnya. Sayangnya, tuduhan nepotisme itu terlalu kuat, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Utsman melakukan nepotisme. Hal ini diperkuat dengan adanya golongan Syiah, yaitu golongan yang sangat fanatik terhadap Ali dan berharap Ali yang menjadi khalifah, bukan Utsman. Fitnah yang telah melanda Utsman inilah yang memicu kekacauan dan akhirnya menyebabkan Utsman terbunuh di rumahnya setelah dimasuki oleh sekelompok orang yang berdemonstrasi dengan di depan rumahnya. Setelah meninggalnya Utsman, Ali ditunjuk sebagai pengganti untuk mencegah kekacauan yang lebih lanjut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.